真相与人更匆忙。 Halo para mamang-mamangku yang sedang menunggu buka puasa. Kira-kira kalian puasa nggak nih? Buat kalian yang menjalankan puasa semoga lancar terus ya puasanya. Seperti biasa kita lanjut lagi nih episode Si Singgi Journey 2 season 7-nya. Maaf ya kalau telat karena emang Memen banyak kegiatan gitu kalau di bulan Ramadan. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini ada baiknya kita berteman dulu ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Oh ya, like juga videonya ya karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Thank you. Di episode 98 kemarin kita udah lihat ya kalau Tianyi udah membereskan masalah di alam baka, memusnahkan Buddha iblis yang menjadi bayangan Siti Garba, dan dilanjut juga dengan Tianyi yang mengajak roh darah bumi untuk menerima nirvana terakhir di surga 32, dan diakhiri dengan Bailang yang sudah bersama Guru Tang. Bailang yang melihat situasinya itu mengira akan datang akhir zaman. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita saksikan ini dia alur cerita manhwa Si Singgi Journey 2 season 7 chapter 99. Gas kuy! Judul mengisi lingkaran episode ke-99 yang dikoperkan dengan Bailang. Di sini Bailang menanyakan pada gurunya, dapatkah gurunya memberitahu apa yang terjadi? Tapi Guru Tang juga tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bailang bertanya-tanya apakah ini nyata atau tidak. Bailang mencoba mengulurkan tangannya dan tiba-tiba saja tangan Bailang pun seperti masuk ke dalam sesuatu yang kasat oleh mata. Sontak Bailang pun terkejut dan menarik tangannya karena setelah ditarik tangannya tidak jadi apa-apa. Jadi di sini Bailang malah asik bermain dengan sesuatu yang tak kasat mata itu. Guru Tang juga tidak mengerti apa yang terjadi. Jelas-jelas di hadapannya tidak ada apapun, bahkan tidak ada ruang dan waktu. Dirinya berpikir juga bahwa kemungkinan mereka berada di akhir zaman. Dorongan waktu ke masa depan akan selalu mencapai titik awal di mana waktu dan ruang tidak pernah ada, yaitu keabadian dan kemungkinan di mana semua orang akan berakhir. Bailang pun bertanya-tanya pada gurunya apa yang harus dilakukan karena kini mereka semua sudah berada di akhir zaman dan apa hubungan akhir zaman dengan dirinya. Guru Tang pun mulai bersemedi. Guru Tang juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan kalau dirinya tidak tahu. Jadi Guru Tang meminta agar Bailang memberinya waktu dan Guru Tang akan mencari tahunya. Next beralih ke langit lapisan 32 di mana kini Tianyi dan roh darah bumi sedang berada di sana untuk menerima nirvana terakhir. Di sini roh darah bumi bertanya-tanya bahwa dirinya sudah sampai surga 32. Terakhir kali dirinya datang, roh darah bumi tidak mengerti mengapa para Angry Bird itu begitu bahagia dan riang. Tianyi menanyakan pada roh darah bumi apakah roh darah bumi sekarang sudah mengerti. Roh darah bumi pun menjawab dengan penuh keyakinan kalau dirinya kini sekarang sudah mengerti. Roh darah bumi menjelaskan karena hati mereka tidak lagi memiliki masalah, tidak lagi memiliki ketertarikan pada kenyataan apapun, melepaskan semuanya karenanya kebahagiaan tertinggi semacam kedamaian tertinggi yang sepenuhnya bebas dari apapun. Tianyi pun menanyakan kepada roh darah bumi, sudahkah roh darah bumi melepaskan segalanya? Karena surga 32 pada awalnya adalah tempat bagi dewa untuk melepaskan segalanya dan mencari pembebasan terakhir. Di sini roh darah bumi berpikir bahwa semua makhluk-makhluk Angry Bird itu adalah dewa di perhentian terakhirnya. Tianyi menjelaskan, hai roh darah bumi, kau dapat menebaknya. Mereka pernah menjadi dewa yang sangat kuat yang menyapu seluruh negeri. Ada juga monster-monster penghancur yang melakukan segala macam kejahatan. Tetapi akhirnya hati mereka juga menetap di sini dan mereka memiliki kedamaian dan kebahagiaan abadi. Roh darah bumi bertanya-tanya apakah ini hasil akhir dirinya untuk menjadi penghuni surga ke-32. Tianyi mengatakan, hai roh darah bumi, kau dan aku adalah dewanya para dewa, hidup dan mati tidak ada artinya bagi kita, begitu juga mengubah bentuknya. Oleh karena itu, hasil akhir yang kau inginkan harus berupa kebebasan abadi.
Roh darah bumi pun membenarkan perkataan Tianyi karena dia tahu kalau pembebasan abadi adalah solusi terbaik. Jika tidak, mungkin suatu hari suasana hatinya akan kembali lagi. Tidak terlahir, tidak hancur, konsisten, tidak permanen, tidak satu, tidak bahagia, tidak pergi, tidak datang. Roh darah bumi pun mulai meleburkan dirinya, tapi di sini roh darah bumi terkejut karena ternyata Tianyi juga akan pergi bersamanya meleburkan dirinya di surga 32. Tianyi menjelaskan pada roh darah bumi, ketika kau dibebaskan, aku tidak perlu khawatir tentang alam semesta. Kau dan aku akan kembali ke keabadian bersama. Perlahan-lahan mereka pun mulai melebur. Next kita akan beralih ke surga 33 di luar alam semesta. Di sini Dewa Rulai masih menunggu Tianyi dan roh darah bumi karena dirinya sempat ditinggal ke alam baka. Kalian pasti masih ingat dong. Di sini Gautama merasa sedikit cemas. Gautama sepertinya sudah menebak kalau ternyata mereka takkan pernah kembali. Tapi tiba-tiba saja Gautama dikejutkan dari belakang oleh dua sosok penguasa alam. Gautama bertanya-tanya apakah itu Dewa Agung Tianyi dan roh darah bumi. Gautama mengucapkan selamat kepada mereka berdua karena telah mencapai keabadian murni sejati dan memenuhi masalah dunia. Tianyi menjelaskan tentang dirinya berdua hanyalah soal waktu. Mereka akan pensiun ketika berhasil. Mulai sekarang tugas penting menjaga 3000 dunia pun diserahkan pada Gautama. Setelah dirinya pergi, surga 33 dan surga luar tidak akan ada lagi. Jadi di sini Tianyi menyeru Gautama untuk segera pergi. Gautama pun di sini mengerti dan akan segera pergi. Sebelum pergi, Tianyi mengatakan gelombang makna di balik sungai Yangtze mendorong gelombang lama dan yang baru. Dan tatanan yang sesungguhnya terletak pada kelanjutan hidup. Dan mereka berdua pun mengucapkan selamat tinggal untuk Gautama. Setelah mereka pergi, Gautama pun tersisa sendiri. Gautama mengatakan agar jangan khawatir karena dirinya tidak akan mengecewakan Dewa Agung. Dan Gautama pun pergi dari surga 33 itu. Next beralih ke Bailang dan Guru Tang nih. Di sini Bailang kebingungan. Bailang merasa kalau dirinya sudah sangat lama di tempat itu. Bailang juga merasa sangat lapar, bahkan Bailang tidak menemukan apapun untuk dimakan sampai-sampai dia masuk ke dalam sungai. Bahkan di dalam sungai, Bailang tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Dengan perut yang sangat lapar, Bailang pun naik dari sungai itu. Dia sangat lemas karena belum menemukan makanan. Bailang tidak mampu lagi untuk berdiri karena perutnya yang sangat kosong. Dia teringat kepada gurunya kalau gurunya sedang bermeditasi. Gurunya telah bermeditasi begitu lama, tapi seberapa lamakah dia akan terus bermeditasi? Dan Bailang tidak bisa untuk mengatakannya. Tapi di sini Bailang terlihat semakin lapar setelah melihat gurunya itu. Bailang merasa kalau daging gurunya itu sangat harum dan sangat nikmat. Tapi tiba-tiba saja di sini Bailang pun terkejut karena gurunya telah membuka matanya. Bailang menanyakan kepada gurunya apakah gurunya memikirkan sesuatu. Gurunya pun bertanya pada Bailang sudah berapa lamakah dirinya bermeditasi. Bailang menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Yang dia tahu kalau gurunya itu sudah sangat lama bermeditasi. Guru Tang menjelaskan bahwa sekarang di dalam tubuhnya ada kekuatan lurus dari Dewa Agung Tianyi dan kekuatan jahat dari Buddha Iblis murni, roh darah bumi, juga kemuliaan Guan Yin. Sedangkan dirinya yaitu Tang Sanzang hanyalah pembawa yang bertanggung jawab untuk membawa dua kekuatan baik dan jahat ini pada keabadian. Tapi sebenarnya di sini Guru Tang tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan kedua kekuatan ini untuk keabadian. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, Bailang hanya terdiam dan menatap gurunya tajam-tajam. Guru Tang menjadi sangat heran dengan penglihatan Bailang yang sangat aneh. Bailang mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. Bailang merasa daging gurunya itu sangat harum. Bailang mengincar daging dan organ dalam gurunya itu. Bailang merasa kalau itu pasti sangat enak. Guru Tang pun sedikit mengambil kuda-kuda. Guru Tang mengatakan kepada Bailang apa yang telah dikatakan Bailang. Apa Bailang mau memakan dirinya?
Dengan mata yang sudah menyala, Bailang pun mengatakan bahwa semua yang dikatakan gurunya itu benar. Bailang sangat ingin memakan gurunya. Bailang pun melompat dan menerkam gurunya itu. Kelakuan itu pun membuat Guru Tang sangat kaget. Kini taring Bailang pun sudah menempel di pundak gurunya. Bailang menggigitnya dan merasakan kenikmatannya. Tapi bukanlah kenikmatan yang didapatkan. Bailang merasakan sangat aneh dan Bailang pun langsung muntah. Bailang pun melompat dan mundur beberapa langkah. Di sini Guru Tang bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Mengapa dua kekuatan baik dan jahat mengalir dan memasuki tubuh Bailang dengan sendirinya. Tubuh Bailang seperti ingin meledak-ledak. Dan tiba-tiba saja di sini mereka seperti terperosok ke dalam tanah. Tanah-tanah itu pun mulai retak menerima dirinya berdua. Kini Guru Tang mengerti bahwa dua kekuatan baik dan jahat adalah yin dan yang. Gabungan yin dan yang dan pergantian positif dan negatif dapat menyebabkan berbagai jenis fenomena. Dua kekuatan yin dan yang awalnya statis dan mampu mengaktifkan segalanya, yaitu keinginan manusiawi. Sifat Bailang yang muncul dari satu pikiran adalah bukti picuan aktivasi yin dan yang. Yin dan yang dipicu oleh pikiran manusia pada titik abadi ini dapat menciptakan semua fenomena kiamat. Guru Tang yakin kalau semua ini adalah rencana yang diciptakan oleh Dewa Agung demi keabadian. Dari kehancuran itu tiba-tiba ada yang mengatakan kalau semua yang dipikirkan oleh Guru Tang itu memang benar. Akhir juga titik awal dan titik awal juga akhir. 3000 dunia dan semua kebaikan juga kejahatan di dunia lahir dari sini. Satu hal sebelum Tianyi pergi, Tianyi ingin Tang Sanzang membantu dirinya menciptakan segalanya. Tiba-tiba dunia pun berputar-putar dan kini Guru Tang sudah berada di hutan labirin lagi. Di sini para murid yang sedang mencari-cari gurunya, tiba-tiba saja di sini monster siput melihat Guru Tang muncul dari dalam air. Guru Tang merasa bingung setelah dirinya muncul lagi di hutan labirin. Di sini Wukong bertanya-tanya kemanakah gurunya pergi karena dirinya sudah mencari-cari sekitaran hutan labirin tapi tidak menemukan gurunya. Guru Tang menjawab bahwa dirinya baru saja pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan alur cerita manhwa Shinji Journey to the West Season 7 chapter 99 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget nggak? Kalau menurut Mang Mimin ya biasa aja sih, karena nggak ada adegan baku hantamnya gitu. Dan jujur makin kesinian alur ceritanya jadi kurang menarik sih. Mang Mimin nggak tahu ya apakah ini hanya perasaan kita yang sama atau perasaan Mang Mimin aja yang lagi kacau gitu. Tapi ya udahlah ya, semoga kalian terhibur. Buat kalian yang suka dengan si Shinji, jangan lupa like video ini ya, karena satu like dari kalian itu sangat berharga untuk membantu perkembangan channel ini. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita manhwa si Shinji Journey to the West ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. HMD di sini pamit, sampai ketemu di next video.